Hai, di kedua saham ini HMSP dan Unilever big playernya masih terlihat konsisten melakukan aksi akumulasi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut kedua saham ini, kita akan bahas sekilas tentang market hari ini. Oke, kita buka IHSG-nya dulu, komposit. Nah, IHSG hari ini ditutup minus 0,9%, 0,8 sekian sih ya sebenarnya, cuman ini dibuletin jadi 0,9% minusnya. Dan candlenya membentuk candle lower high dan lower low dibandingkan dengan candle hari sebelumnya. Kemudian area perkiraan area supportnya masih di 4300 4400-an. Semoga sih masih jadi area support area 4300 4400-an ini ya. Karena kalau enggak ya berarti range sideways-nya si IHSG jadi lebar. Dan oke, itulah si IHSG-nya sekilas. Kita masih berharap ada angin segar beberapa hari atau ya 1 mingguan ke depan inilah ya sebelum libur lebaran yang pendek. Kemudian kita akan ngebahas tentang si saham-saham yang diakumulasi oleh big player. Yang pertama tadi ada, oke, kita bahas si HMSP-nya dulu. Nah, HMSP 6 hari berturut-turut, bahkan kalau misalnya ini merah kecil kita anggap nggak signifikan, kita hitung sekian ini ya 2 minggu lah. 2 minggu belakangan ini si big playernya masih konsisten aksi akumulasi. Harganya rebound, ada akumulasi, ini bagus. Cuman harganya sudah dekat di area resisten 1840, 1855. Selain itu, harga si HMSP ini juga lagi penutupan hari ini, harga hari inilah itu bisa dibilang tes area harga penutupan tertinggi waktu rebound sejak tanggal 20 Maret. Harga penutupan tertingginya itu di 1780 dan hari ini ditutup di 1790. Beberapa tik, 2 tik doang di atas 1780. Dan area yang sempat direspon jadi area resisten juga itu adalah area bekas gap 1840 1855 yang direspon jadi area resisten pada tanggal 7 bulan 4 kemarin. Nah, untuk strategi tradingnya ya ini si HMSP hold aja lah ya, karena harusnya sih sudah punya barang. Paling enggak minimal itu dari kemarin belinya. Dan atau enggak dari 2 hari kemarin lah, tanggal 12-an, tanggal 13 ya, atau enggak minimal kemarin itu si belinya. Dan hari ini mestinya masih bisa di hold. Besok kita lihat situasinya, kalau misalnya lanjut naik mau boleh, kemudian mau siap-siap take profit boleh, siap-siap take profit di area 1840 1855 boleh, atau mau diamanin pakai trailing profit juga boleh. Ini kalau kita lihat digeser ke time frame hourly, di hourly ada inside bar yang tadi menjelang penutupan itu di breakout, dan trailing profitnya itu bisa di bawah 1760. Jadi kalau turun ke bawah 1760 mau take profit dulu nggak apa-apa, nggak salah, cuan ini kan ya. Terus yang saham kedua sekarang, saham kedua ada Inco. Nah, Inco 2 minggu belakangan ini juga big playernya masih konsisten aksi akumulasi. Merah kecil ini kita anggap nggak signifikan lah ya, karena ini kecil banget, bahkan lebih kecil dibandingkan 2 histogram hijau kecil 2 hari belakangan ini, 2 hari berturut-turut kemarin itu. Akum lainnya juga masih nanjak, merah di atas hijau di atas biru, dan arahnya masih ke atas. Artinya big player juga masih konsisten akumulasi dan cukup signifikan. Nah, ini juga akum histogramnya dominan yang di atas average. Akum histogram hijaunya dominan yang di atas average 20 hari ke belakang. Ini masih bagus, cuman harganya memang, harga saham Inco masih belum berhasil breakout area resisten 30 40 30 80. Jadi untuk besok ya wait and see lah. Dan fraktalnya di 3190. Jadi untuk jangka pendek ini ya kurang lebih 1 mingguan belakangan ini itu cenderung sideways di range 2850 3190. Jadi wait and see dulu aja. Terus next sahamnya ada SMGR.
Nah, si SMGR ini itu saya suka chartnya, tapi kita bahas akumnya dulu. Akumnya si SMGR yang pertama rebound di bulan Maret tanggal 20-an. Akumnya nanjak, ada pertama kali rebound di tanggal 20-an Maret itu ada diikuti juga dengan aksi akumulasi. Cuman setelah naik sampai area ini, area 8.500-an. Kemudian koreksi, puncak reboundnya kemarin puncaknya di 8.500, kemudian koreksi, dan koreksinya ini diikuti dengan aksi distribusi yang dimulai sejak tanggal 13 April. Distribusinya cukup signifikan. Cuman harganya si big playernya ini distribusi dan mendukung penurunan harga. Distribusi big player ini mendukung penurunan harga hanya sampai harganya tes area harga terendah bulan Maret di 5875 5475 dan direspon jadi area support. Kemudian ini rebound lagi pada tanggal 22 April dan reboundnya diikuti dengan aksi akumulasi lagi sampai sekarang. Ini juga big playernya masih dominan aksi akumulasi. Yang ini ditunjukkan dengan akum histogramnya dominan warna hijau dan akum lainnya juga masih nanjak, merah di atas hijau di atas biru. Kalau kurang kelihatan saya gedein. Merah di atas hijau di atas biru. Ini merah ini akumnya, hijau adalah exponential moving average dari si akum dan exponential moving average 5 dari si akum, dan si biru ini adalah EMA 13 dari si akum. Jadi si akumnya sekarang sudah berada di atas EMA 5 dan EMA 13. Bisa dibilang gampangnya dibilang bullish lah ya. Oke, terus kemudian yang saya suka lagi ini si SMGR ini harga penutupan tertingginya sebelum breakout, sebelumnya waktu rebound itu di 8125. Nah, kemudian sempat waktu belakangan ini di minggu ini tanggal 11 hari Senin sempat tes area 8125, kemudian ditutupnya tapi kemudian ditutup di bawah 8125 dan tes lagi hari besoknya, hari Selasa, tes 8125 lagi, tapi nggak berhasil bertahan di atas 8125. Kemudian ini besoknya itu ditutup di atas 8125, tapi saya suka waktu dia di tanggal 12 ini karena ada inside bar pattern di sini. Nah, inside bar patternnya itu di range 7825 8225. Nah, kemudian dari kami sih sempat ngajakin beli waktu naik ke atas 8225 karena ketika breakout inside bar ini si SMGR juga breakout area harga penutupan tertinggi waktu kemarin rebound. Jadi itu breakoutnya bagus ya. Ini hitungannya double bottom juga kemudian di breakout. Nah, kemudian area resistennya, perkiraan area resistennya itu di 8900 9000-an. Sekarang sudah naik mendekati area 8900 9000-an. Untuk besok nah ini ada inside bar pattern juga yang belum di breakout. Cuman sudah tinggal sedikit ke area 9000-nya. Jadi rasanya kurang ideal untuk dijadikan strategi trading. Enggak sedikit banget sih ya, 5% lah. Lumayan, tapi ya lihat besok berhasil breakout atau tidak. Oke. Nah, kalau misalnya besok berhasil breakout ke atas 8575, boleh lah yang mau beli lagi atau mau nambah barang yang sebelumnya kemarin sudah beli atau belum, atau sudah dijual yang kemarin beli kemudian mau beli lagi boleh. Cuman cut lossnya kalau turun ke bawah 8100 ini ada berapa persen? Ada 5% juga, lebih dari 5%. Hitung-hitungannya kalau misalnya
beli di atas 8575, cut loss di bawah 8100, jadinya di bawah cut lossnya di lebih dari 6%, makanya kami nggak masukin ke rekomendasi. Jadi tapi besok ini cukup menarik untuk diamati si SMGR-nya. Oke. Kemudian terakhir Unilever. Unilever ini sebenarnya rekomendasi yang kemarin dan 2 hari kemarin itu masih berlaku karena harganya masih di range 7850 8450 dan akumnya itu masih nanjak, bahkan sekarang akum histogramnya juga masih hijau meskipun nggak di atas average tapi lebih gede dari yang sebelumnya kecil banget. Nah, akum masih nanjak, harga belum breakout area sideways-nya ini bagus, harga sideways tapi ada akumulasi dari big player. Strateginya masih sama untuk besok, belinya kalau berhasil breakout ke atas atau lewat ke atas 8450, cut loss kalau turun ke bawah 7850 dan area resisten di area 9600 9800. Hitung-hitungan kasar ada space sekitar 15 14 15%. Lumayan. Tapi lihat besok kalau naik ke atas 8450. Kalau nggak naik nggak usah beli dulu, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya ada yang sebelumnya sudah punya barang di harga agak-agak bawah sini, bisa dijagain cuannya di kalau turun ke bawah 7850 take profit dulu. Nah, oke, itu beberapa saham yang saya bahas dan sekilas tentang market hari ini. Buat kalian yang ingin berlangganan atau pakai data akum, caranya gampang banget, tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Dan kalian juga bisa pakai QT Chartbot seperti yang ada di sebelah kiri Ami Broker saya ini. Itu juga caranya gampang banget, cari aja di Telegram Messenger masing-masing kalian. Ini username-nya @QTChartbot. Kemudian setelah ketemu ya diklik masuk ke QT Chartbot-nya, klik start di bawah sini, kemudian sudah masuk langsung bisa ngobrol sama si QT Chartbot, ketik /help pertama-tama buat cari tahu apa aja sih yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot dan bisa kalian request mulai dari lihat chart, terus explore sampai ke notifikasi explore yang buat saya pribadi itu adalah itu fitur yang paling membantu terutama waktu market lagi jalan. Oke. Terus jangan lupa juga join ke room Telegram kami. Ini akumulasi bandar username-nya. Cari aja di Telegram Messenger. Free roomnya, di sana kalian bisa nanya-nanya tentang akum, QT Chartbot dan diskusi tentang saham. Oke, itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Stay safe, stay home, dan bye-bye.